tidak mau lagi ya mengulang lagi tentang apa yang dibahas oleh Gus Baha. Jelas Gus Baha tidak paham. Siapa yang disebutkan oleh beliau adalah tentang apa namanya Ahmad Al-Muhajir itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, apakah itu dia dengan apa namanya bukti filologi, apakah bukti arkeologi atau mungkin kitab ya. Tetapi ada pada abad kelima ya sahabat, atau abad keempat pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Baha. Silakan ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Baha, Abah berikan 200 juta. Wallah, demi Allah ya, saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik, atau barangkali ya kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah apa namanya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi, tadi semua silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abbas itu juga mengomentari viralnya video pernyataan Gus Baha terkait nasab Wali Songo yang dinisbatkan ke jalur nasab Basyaiban. Menurut Abbas itu, Gus Baha itu tidak mengerti sejarah ilmu nasab, yang hanya sejarah ilmu nasab itu diketahui, dideteksi oleh para ahlinya saja. Sedangkan Gus Baha itu dinilai oleh Abbas itu tidak mengerti tentang sejarah ilmu-ilmu nasab, terutama yang berkaitan dengan nasab Wali Songo. Abbas itu menantang Gus Baha untuk menunjukkan bukti filologi, arkeologi, termasuk manuskrip tentang hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke kota Yaman. Kalaulah Gus Baha mampu memberikan data autentik kepada Abbas itu, beliau siap untuk memberikan uang tunai sebesar 200 juta lebih. Ini semacam tantangan dari Abbas itu kepada Gus Baha untuk menunjukkan bukti, manuskrip, data-data empiris yang berkaitan dengan hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang merupakan diklaim leluhurnya klan Ba'alawi. Tantangan ini berlaku kepada siapapun yang merasa mampu menunjukkan bukti-bukti sejarah tentang Ahmad bin Isa yang pernah hijrah ke kota Yaman. Jadi teman-teman dipersilahkan siapa saja, kalangan habaib, kalangan Ba'alawi, kalangan simpatisan klan Habaib Ba'alawi untuk dapat menjawab tantangan dari Abbas itu ini. Kalau memang benar kalian mampu menunjukkan kitab, data, manuskrip, filologi, dan lain-lain yang menunjukkan hijrahnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke kota Yaman, silahkan kalian jawab, silahkan kalian tunjukkan data-data itu, dan Abbas itu berjanji akan memberikan hadiah uang tunai sebesar 200 juta lebih. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak komentar dari Abbas itu terhadap Gus Baha dan juga kepada simpatisan Ba'alawi. Mari kita simak dalam video berikut ini. Inilah yang harus kita pahami. Bahkan mereka itu dengan nyata-nyata adalah membolak-balikan hadis, dan kemudian juga membuat dalil-dalil khurafat yang sangat jauh. Sebetulnya kalau membiarkan mereka dari segi maslahat akan menghancurkan Islam itu sendiri. Ya, sesungguhnya banyak orang yang awam ilmu agama akibat doktrin para pengaku keturunan Rasul ini menjadi salah kaprah dalam memahami nilai-nilai universal agama soal keadilan, egaliter, persamaan dan sejenisnya. Karena sahabat, di dalam Al-Quran tidak pernah mengajarkan kepada kita adalah tentang hal yang demikian. Adalah tentang bagaimana adalah mengkultuskan tentang seseorang. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam mani turab, dan Adam itu adalah dari tanah. La fadla li arabiyyin ila azawin. Tidak ada kemuliaan orang Arab di luar Arab. Karena pada dasarnya adalah dalam Islam itulah kesetaraan tadi semua.
Bahkan baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana menyuapi orang Yahudi buta 12 tahun. Bagaimana baginda Nabi Muhammad juga adalah menyayangi pendeta Nasrani yang selalu memberikinya kotoran unta. Bahkan baginda Nabi Muhammad menyayangi seorang majusi yang selalu meludahinya. Nah, inilah sahabat yang sesungguhnya yang ingin diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah bagaimana kita adalah memiliki persamaan tadi. An-nasu li Adam, manusia dari Adam wal Adam manit turab, dan Adam itu dari tanah. Maka disadarkan oleh baginda Nabi, hei manusia seluruhnya, kalian semua tidak ada kemuliaan derajat di sisi Allah tadi semua. La fadla li arabiyyin ila zamin, wa la fadla li aswada ila al-ahmar illa bitaqwa, kecuali adalah dengan takwa kalian, bukan suku kalian, bukan golongan kalian. Maka sejarah membuktikan sahabat banyak orang-orang Yahudi yang memiliki kemuliaan. Demikian pula salah satu putri daripada Abu Jahal adalah terkenal adalah menjadi seorang mufassirin. Demikian pula adalah dari golongan-golongan muhaddisin adalah datang dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi tidak ada masalah. Kamu dari terah mana, dari keluarga mana, dari duriat mana. Tetapi yang sesungguhnya yang akan dilihat oleh Allah, kamu sebagai siapa hari ini. Kalaupun kamu benar adalah seorang Gus misalnya, ayah kamu adalah seorang ulama besar, seorang aulia, tetapi sesungguhnya tidak berbanding lurus dirimu dengan ayahmu itu. Ya. Karena yang akan dilihat itu bukan dirimu, tetapi adalah yang mulia itu ayahmu, yang mulia itu kakekmu. Tetapi memiliki dampak sosial pada saat seseorang mengaku Gus, tapi dia tidak mau bisa memberikan citra apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tadi semua, maka pengakuan dirinya kepada orang yang mulia itu hanyalah akan berdampak kepada penghinaan kepada orang-orang itu sekalian, ya sahabat. Banyak orang awam ilmu agama akibat doktrin para ini tadi semua jadi salah kaprah dalam memahami nilai-nilai universitas tadi, ya, sehingga terjadilah sesuatu yang disebut yang terjadi pada Belanda itu tadi semua. Mereka adalah berkasta-kasta, mereka adalah berkelas-kelas, menganggap diri mereka adalah golongan kelas 1. Nah, inilah yang terjadi. Akibatnya apa? Pada saat mereka sudah ditetapkan, bagi Anda yang silakan senang mempelajari baik tulisan-tulisan Senokor Gronyo, Panderplas, maupun ada tulisan adalah dari seorang Huub de Jong, ya, seorang penulis Belanda, kalian akan menyaksikan, ya, bagaimana siapa Pak Alwi ini dari awal. Maka seharusnya kalau orang kayak Gus Baha, kalau dia adalah peneliti tadi semua, maka tidak akan mudah hanya menerima informasi itu hanya dari satu sisi. Bukankah kaidah keilmuan di dalam Sulamut Taifik, dalam apapun Sulamut Taufik dan apapun semua, bahwa sebelum kita adalah menolak sesuatu atau menerima sesuatu adalah kita harus tasawur, ujilah secara ilmiah, buktikan secara ilmiah. Karena kata Allah, inna donna la yugni minal haqqi syai'a, karena don itu tidak memberikan sedikit pun. Maka akhirnya menjadikan kasihan kepada orang-orang yang sekelas Gus Baha ini akhirnya menjadi lucu penampilannya, ya, sesungguhnya akhirnya menjadikan percandaan kepada Gus Aziz tadi semenjak Juli dari semua, ya. Nah, inilah sahabat juga buat kita semua, marilah cerdas dalam memandang. Yang disebut ulama itu adalah bukan orang yang bisa baca kitab, kata Abah juga. Yang disebut ulama itu tidak cukup dia pandai membaca kitab kuning, tetapi adalah dia hanyalah pembaca. Tetapi di akhir zaman ini adalah dituntut bukan hanya pembaca. Di akhir zaman ini adalah dituntut orang itu adalah ilmiah. Inilah makanya kalau Abah mendengarkan, Abah tidak mau lagi ya mengulang lagi tentang apa yang dibahas oleh Gus Baha. Jelas Gus Baha tidak faham. Siapa yang disebutkan oleh beliau adalah tentang Ahmad Al-Muhajir itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, apakah itu dia dengan bukti filologi, apakah bukti arkeologi atau mungkin kitab, ya. Tetapi ada pada abad ke-5, ya sahabat, atau abad ke-4 pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Baha. Silakan, ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Baha, Abah berikan 200 juta. Wallah, demi Allah, ya, saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik
Atau barangkali ya kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi, tadi semua silakan. Ya, silakan datang ke tempat saya, kontak saya, admin saya. Saya akan transfer, tapi sebelumnya saya akan verifikasi apakah betul kitab itu. Karena sekarang ini banyak sahabat. Maka kalau menurut Abah informasi yang diterima Gus Baha itu adalah korban dari Gus Rumail tadi semua. Ya. Ya. Inilah sebuah informasi yang tidak seimbang yang harus disampaikannya tadi semua. Bagaimana mungkin juga adalah Gus Baha mengatakan bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Basaiban. Sementara Basaiban itu dalam beberapa kitab yang sudah disampaikan oleh Gus Jajuli adalah jelas, ya, itu adalah berhubungan dengan Ba'alwi tadi semua. Basaiban itu dengan hubungan dengan Ba'alwi, karena baknya saja sudah betul, Abah setuju, karena semua banyak marga yang ba di depannya itu adalah tentang Yaman. Basalamah ba, Basaiban. Ba itu banyak menunjukkan kepada Hadrol Maut, adalah merupakan ciri orang-orang yang jadi tidak mungkin kalau Wali Songo itu adalah berasal dari situ. Nah, inilah menunjukkan bahwa Gus Baha, sekelas Gus Baha menyampaikan informasi tidak pernah diverifikasi, yang tidak pernah diuji tadi semua, ya. Bahkan sebagaimana apa yang disampaikan Kiai Imaduddin Utsman tadi semua, tidak ada kitab yang menjelaskan abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Barulah abad ke-9 tentang mengisahkan tentang orang, ya, yang bernama Ubaidillah tadi semua, ya. Ya. Maka Basaiban ini kalau kita lihat dalam kitab itu jelas-jelas adalah merupakan terah keturunan adalah Faqih Muqaddam tadi semua, ya. Coba maka dari segi keilmuan Abah tidak mau nanti salah nanti semua, ya. Tetapi intinya adalah marilah kita cek secara sejarah. Gus Baha, ya, tadi semua saya sangat hormat, respek pada panjenengan dari segi keilmuan luar biasa. Tetapi pada saat, nah inilah logika berpikir tidak ilmiah, ya, dalam berkaitan dengan Ba'alwi ini. Bagaimana mungkin sekelas panjenengan menyampaikan sebuah informasi, apalagi yang berkaitan dengan Wali Songo yang dikaitkan kepada Basaiban, ya, adalah itu sebuah kesalahan yang fatal tadi semua, ya. Nggak ada bedanya waktu Habib Rizik mengatakan bahwa Syarifah Mudaim adalah istrinya Syarif Hidayatullah tadi semua. Tadi semua, ya. Rara Santang adalah yang merupakan Syarifah Mudaim adalah istrinya Syarif Hidayatullah. Inilah kadang-kadang orang-orang besar sekarang, atau orang-orang yang merasa besar tadi semua. Tapi masalahnya sekarang inilah zaman, ya sahabat. Maka lihat, orang-orang yang memiliki follower yang banyak itu bukan berarti dia itu adalah orang berilmu. Tapi inilah fakta di akhir zaman ini menjadi bahaya orang-orang yang menjadi ikutan kemudian pada saat menyampaikan sesuatu. Maka jangan aneh kenapa Raffi Ahmad digunakan, karena dia adalah memiliki follower yang banyak tadi semua. Banyak yang digunakan oleh Ba'alwi adalah orang-orang yang memiliki basis massa yang besar, tapi kemudian digunakan untuk mencapaikan apa yang diinginkannya dari sahabat, ya. Inilah, ya, kemudian banyak hal, ya, tentang juga Gus Baha juga yang berkaitan dengan sebetulnya sekarang sudah ketemukan arkeologi tentang makam makam Nabi Hud di Yaman, itu juga harus dipertanyakan, ya, sekali lagi. Coba kata Abah juga pelajari sejarah kenapa Abrohah ingin menghancurkan Ka'bah, itu pahami. Kenapa Abrohah itu membangun Ka'bah palsu di Son'a tadi semua, ya. Coba, ya, Abah bukan ahli sejarah, Abah bukan ahli genetika, tapi setiap kita membaca itu adalah akan mendengarkan dari sumber yang sangat masuk akal dan ilmiah tadi semua, didukung dengan bukti-bukti dan fakta-fakta keilmuan. Sebagaimana Kiai Imaduddin Utsman adalah seorang peneliti yang luar biasa, yang landasannya selalu mendasarkan kepada ilmiah, kepada bukti, kepada fakta tadi semua, ya. Dan pernyataan Gus Baha tentang Ahmad bin Isa al-Muhajir itu, ya,
juga tidak sesuai dengan fakta, ya. Dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya duriat Nabi itu paling banyak di Yaman. Beliau mengatakan duriat Nabi paling banyak di Yaman. Coba cek sekarang, silakan pergi. Karena Abah ada teman di sana. Bahkan mereka pun Gus Bah yang panjenengan hanya melihat kepada Umar Al-Hafiz. Dan beliau berkata bahwa lihat tuh, contohnya adalah buktinya Umar Al-Hafiz. Silakan kepada Gus Bah, cek nanti di Hadramaut atau cek di sekitar Yaman. Apakah orang-orang Yaman itu mengenal kepada Habib Umar Al-Hafiz? Tadi semua, ya. Coba. Jangan hanya dengar dari omongan siapapun. Barangkali panjenengan punya orang yang ada di Yaman tadi semua. Tentang fakta-fakta tentang makam Pakai Muqaddam, tentang makam Muhammad Al-Muhajir. Semua tadi maka Abah tadi semua. Saya tantang Gus Bah atau siapapun, Abah berikan 200 juta. Ya. Silakan ini. Direkam oleh kalian semua. Dan kalian yang punya bukti, punya fakta, Abah siap memberikan 200 juta. Ya. Kepada siapa yang bisa membuktikan bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman. Tadi semua. Harus didukung dengan bukti kitab. Syukur kalau ada bukti arkeologi. Karena ini adalah kebenaran, itu harus adalah dengan landasan ilmiah. Ya. Nah, inilah yang banyak hal yang sebenarnya. Video yang barusan kita simak dari Abbas itu, beliau menyarankan bahwa videonya ini disebarluaskan ke halayak publik, terutama kepada pangkuhan Gus Bah untuk menjawab tantangan ini. Kalau benar seorang peneliti Gus Bah, silakan tunjukkan bukti empiris, manuskrip kitab maupun filologi dan arkeologi terkait benar tidaknya Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah ke kota Yaman. Sebatas itu tantangan dari Abbas itu terkait dengan dia akan memberikan uang 200 juta lebih kepada Gus Bah, terutama juga kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti tersebut. Dan Abbas itu barusan juga mengomentari bahwa Gus Bah itu tidak lebih dari seorang kiai, ulama yang pandai membaca kitab. Kata Abbas itu, ulama zaman sekarang itu tidak hanya dibutuhkan pandai membaca kitab kuning, tetapi juga pandai mengelaborasi banyak kitab-kitab literatur, kemudian melakukan penelitian secara eksplorasi terhadap bacaan yang sedang ditekuni, supaya kesimpulan dari apa yang sedang dikaji itu benar-benar komprehensif dan integral. Nah, itu saja teman-teman. Silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat, terutama video ini disebarluaskan, sampaikan kepada Gus Bah melewati WA, terutama juga langsung sampaikan dari satu grup ke grup-grup yang lain, agar tantangan Abbas itu ini sampai kepada Gus Bah, kepada Muhibbin, terutama juga kepada kalangan Ba'alawi untuk menjawab tantangan ini. Lumayan, uangnya 200 juta, kalau benar berhasil menunjukkan bukti sebagaimana yang dimintakan oleh Abbas itu yang barusan kita simak. Nah, silakan kalian tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.